Bondowoso. Kelas 10 pastinya bersemangat sekali ya untuk mengikuti MPLS pada hari ini. Dan perkenalkan, saya adalah Ibu Diah Rembulan-Sari. Saya adalah pengajar PPKN di SMK Negeri 2 Bondowoso. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mari, siap ya? Halo anak-anak, masih semangat kan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus belajar tentang berbangsa dan bernegara? Karena kalian nanti yang menjadi generasi penerus bangsa ini, kalian yang akan menjadi pemimpin negara ini. Untuk itu kalian harus punya kesadaran tinggi, harus membela bangsa dan negara. Untuk itu kita akan belajar tentang konsep kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, tadi kita sudah sampaikan ya kalau pelajaran hari ini untuk kalian yang sedang mengikuti MPLS sebagai siswa baru di SMK Negeri 2 Bondowoso, kalian akan dibekali dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya tentang menjelaskan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menjelaskan makna pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian menjelaskan makna penting dalam konteks sejarah, menjelaskan hubungan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjelaskan wujud kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, ini adalah materi kita tentang konsep kehidupan berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Ada religius ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu membentuk jiwa yang religi. Bagaimanapun bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai agama dan kepercayaan.
Masing-masing dari kita mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Untuk itu, kalian harus saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan diri bahwa keyakinan kita paling benar kepada orang lain. Jadi, religius pun juga memiliki humanitas, artinya nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, kita harus menghargai orang lain. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila pertama tadi kita menginjak sila kedua tentang humanitas, bahwa masyarakat Indonesia itu harus adil, ya, harus berkeadilan dalam bersosialisasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain, tidak boleh menganggap salah satu suku itu lebih tinggi daripada suku yang lain. Jadi itu adalah sisi dari humanitas. Kita harus saling menghargai masing-masing individu dengan cara bersosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah nasionalitas. Nasionalitas di sini adalah persatuan Indonesia. Jadi diharapkan kalian sebagai generasi penerus, ya, kalian nantinya akan memimpin bangsa ini harus punya rasa nasionalis yang tinggi. Kenapa? Karena dengan rasa nasionalis ini kita bisa membentuk kesatuan yang lebih kuat lagi, yang lebih utuh. Jangan sampai di antara kita terpecah-pecah, karena perpecahan itu akan sangat mudah untuk dihancurkan. Kalau kita sudah tidak percaya dengan saudara kita, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jadi sama halnya dalam satu keluarga, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun suatu keluarga besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, adat, budaya, dan segala macam kekayaan alamnya. Kita masing-masing punya kelebihan, tapi di kita pun punya kekurangan. Untuk itulah, agar kita bisa saling melengkapi, kita butuh bersatu. Selanjutnya, sovereignitas. Ini tentang kepemimpinan, kemudian kehidupan berdemokrasi, ya. Kita ini semua orang makhluk namanya zon politikon, ya. Jadi zon politikon itu adalah bahwa semua manusia itu adalah makhluk yang tidak lepas dari politik. Jadi apapun kegiatan kita itu tidak terlepas dari politik. Misalkan, Bu, saya kan bukan anggota DPR, saya tidak butuh belajar politik. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita sebagai warga negara, kita punya kewajiban dan punya hak politik. Kita wajib mengikuti pemilihan umum, kita wajib menyuarakan pendapat untuk kepentingan bersama, dan kita pun punya kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain. Selain itu, selain kewajiban berpendapat untuk kemajuan bangsa, kita juga punya hak, ya. Tapi kenapa Ibu tadi menyampaikan kewajiban dulu sebelum hak? Ini agar kita terbiasa, anak-anak, melaksanakan kewajiban dulu sebelum kita meminta hak kita, ya. Jadi kalau kewajiban kita sudah terpenuhi, maka kita baru meminta atau meminta hak kita. Selanjutnya, sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi
keadilan sosial ini yang seperti apa. Jadi misalkan anak-anak terlantar, kemudian para tunawisma, itu adalah kewajiban kita untuk saling membantu ya. Bukan hanya negara, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang wabah corona sekarang melanda di dunia ini, kita tidak bisa diam sendiri anak-anak. Jadi banyak di antara kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang mengalami kesusahan ataupun justru sedang mengalami musibah terjangkit virus corona. Tidak untuk kita jauhi orangnya, tapi kita jauhi penyakitnya ya. Jadi kita tetap saling memberi, kita tetap saling memperhatikan. Selanjutnya tentang perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara NKRI. Anak-anak, jauh sebelum masa penjajahan, ada masa-masa kerajaan yang hidup dan tumbuh besar di wilayah Nusantara. Di antaranya adalah Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan Kertanegara. Semuanya adalah kerajaan yang pernah ada di Indonesia, dan banyak lagi masih ada Goa, ada Talu. Jadi sebelum ada penjajahan, banyak kerajaan-kerajaan yang telah tumbuh subur di Indonesia dan berjaya sampai ke wilayah Asia ya. Kemudian ada lagi masa selama penjajahan anak-anak ini ketika Portugis sudah mulai datang ke Indonesia, sampai Sekutu dan Belanda datang menjajah negara kita. Nah, perlu kalian ketahui kenapa mereka datang menjajah negara kita? Karena negara kita itu adalah negara yang sangat indah dan kaya. Jadi, negara kita ini adalah negara yang diidam-idamkan oleh pihak asing. Sampai sekarang mungkin ya. Kalau kita lihat Freeport itu juga masih investasi dari luar negeri, tepatnya negara Amerika Serikat. Jadi justru kekayaan kita ini sampai saat ini belum bisa kita nikmati secara utuh karena negara asing masih ada yang ikut menikmati. Nah, tugas kalian nanti yang harus bisa mempertahankan negara kesatuan kita agar kekayaan yang ada di Indonesia itu tetap lestari, tetap terjaga, dan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jangan sampai lagi negara kita terjajah ya. Maka dari itu kita harus bersatu anak-anak. Selanjutnya adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, kita patut bersyukur bahwa negara kita, Indonesia tercinta ini, mempunyai para pahlawan yang luar biasa hebat, baik pahlawan pergerakan nasional pada masa penjajahan, saat perang gerilya ya. Pada masa perang gerilya ada Cut Nyak-Dien, ada Imam Bonjol, ada Teku Umar dan sebagainya. Kemudian ada juga masa-masa kebangkitan nasional. Pada waktu itu diawali oleh kebangkitan nasional itu oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, selanjutnya pada tahun 1928 ada Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ya. Jadi para cendekiawan waktu itu, orang-orang Indonesia muda itu semuanya belajar sampai ke luar negeri. Tapi
tapi mereka belajar tujuannya adalah untuk mengetahui politik mereka. Para cendekiawan ini belajar ke Belanda dan mereka akhirnya mampu berbahasa Belanda, sehingga mereka kembali ke Indonesia dengan bekal kemampuan yang luar biasa, dengan pendidikan yang luar biasa, sehingga mereka mampu bergerak maju, membuat strategi bagaimana agar Indonesia ini merdeka, agar Nusantara ini menjadi satu kesatuan utuh yang lalu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah tonggak sejarah kita, anak-anak. Namun sejarah tidak berhenti di sini, anak-anak. Tidak berhenti sampai kita merdeka. Bahkan dalam mengisi kemerdekaan pun masih banyak dinamika yang terjadi. Seperti pemberontakan G30 SPKI, Permesta, DITII, ya. Dan pada waktu Indonesia itu merdeka, di situ disebutkan masa pemerintahan Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama ini jatuh karena terjadinya pemberontakan, anak-anak. Nah, kenapa sampai terjadi pemberontakan? Karena kita lengah, gitu ya. Ideologi kita tercampur, tidak murni berdasarkan Pancasila yang sejati, tapi ada yang menunggangi. Nah, ini tugas kita semua untuk tetap menjaga Pancasila sakti, ya. Jadi 1 Oktober itu dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila karena pada tanggal 30 September itu terjadi pemberontakan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini jangan sampai komunisme ini berkembang kembali di negeri kita karena pasti tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Selanjutnya setelah Orde Lama muncullah Orde Baru, anak-anak. Orde Baru pun bertahan 32 tahun. Kenapa ada Orde Baru kemudian terjadi pergeseran lagi, ya. 32 tahun Indonesia dipegang oleh Orde Baru. Nah, ternyata ada kehancuran ekonomi, ada kemunduran ekonomi pada waktu itu. Rupiah yang biasanya 2.500 pada waktu itu, anak-anak, tahun 96 itu masih 2.500. Kemudian beranjak tahun 97 terjadi krisis ekonomi yang luar biasa melanda dunia sehingga Indonesia pun ikut hancur di sana sampai nilai tukar rupiah itu mencapai 12.500, ya. Bagaimana kondisi ekonomi yang awalnya rupiah itu 2.500 menjadi 12.500. Hal ini yang memicu banyak mahasiswa seluruh Indonesia melakukan pergerakan. Jadi kami berdemo, ya, untuk menuntut perubahan. Nah, perubahan itulah yang dinamakan reformasi. Nah, untuk perubahan ini juga memakan korban, anak-anak. Ada pahlawan reformasi. Jadi beberapa mahasiswa gugur di sana untuk menyelamatkan negara dan menancapkan tonggak reformasi di Indonesia. Nah, reformasi sampai sekarang berjalan dengan segala dinamikanya, dengan segala masalahnya. Memang kehidupan ini tidak akan lepas dari masalah, anak-anak, akan selalu begitu, ya. Termasuk yang hari ini kita alami, seharusnya kita tatap muka karena ada virus atau COVID-19, kita harus melakukan pembelajaran secara daring, tapi bukan berarti ini menjadi penghalang, justru ini jadi pemersatu kita, ya. Jadi kita harus tetap bersatu meskipun dalam keterbatasan. Selanjutnya, anak-anak, ini adalah geopolitik kita. Geopolitik kita adalah wawasan Nusantara.
Jadi kita perlu untuk mempertahankan negara, kemudian membina kerjasama dengan pihak lain, pihak luar negeri. Kenapa kok harus bekerja sama? Agar kita punya banyak pendukung, tidak mudah dijajah. Kita menjalin kerjasama itu untuk berhubungan baik, ya, perdagangan, kemudian politik, keamanan, agar negara kita tidak mudah diserang oleh negara lain. Nah, dengan mengikuti PBB, dengan mengikuti ASEAN, seperti itu anak-anak. Kemudian agar kita juga memiliki kemajuan teknologi. Nah, hal itu semua untuk mendukung harmoni kehidupan manusia di dunia, di Indonesia dan sekitarnya, ya, dan menjamin kepentingan bangsa dan negara, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Bangsa Indonesia juga tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, karena kita masih harus bertetangga, ya, seperti kita punya tetangga itu harus baik. Selanjutnya anak-anak, ini adalah wawasan Nusantara, ya. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, serta keberagaman kita, mulai dari suku, bangsa, bahasa, wilayah, kemudian kesenian, ya. Kita ini kaya sekali dengan budaya, dengan alam yang luar biasa indah. Jadi di sini adalah ideologi Pancasila, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, kesatuan sosial budaya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan, ya. Ekonomi kerakyatan berbeda dengan beberapa negara yang lain, ada sosialis gitu, ya. Tapi kalau kita ekonomi kerakyatan. Kemudian satu kesatuan mempertahankan keamanan dengan sistem terpadu, sistem keamanan terpadu atau sistem hankam rata. Jadi keamanannya itu dijaga oleh rakyat semesta. Itu anak-anak. Selanjutnya ini adalah posisi Indonesia. Nah, melihat posisi Indonesia, kita ada di persimpangan, ya, dihimpit oleh beberapa negara dan benua. Baik, karena negara kita ada di sini anak-anak, ya, jadi kita perlu punya kewaspadaan yang tinggi. Jangan sampai apa yang kita miliki dirampas dan dimiliki oleh orang lain. Nah, budaya pun, jangankan wilayah, budaya pun ini bisa dimiliki oleh orang lain kalau kita tidak betul-betul menjaga, tidak melestarikan. Seperti kita di Bondowoso punya kebudayaan Singaulung, ya, Ujung, ada lagi membatik dan sebagainya. Tapi yang paling khas mungkin yang dimiliki adalah tentang Singaulung, ya. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Bagaimana agar budaya kita tidak diklaim oleh bangsa lain, ya. Jadi kita butuh keamanan. Nah, tadi kalau sumber daya alam, Ibu sudah menceritakan bagaimana sumber daya alam kita menjadi rebutan bangsa asing sejak dahulu kala, mulai dari merica, ya, lada, kemudian itu yang namanya rempah-rempah, ya, lada, pala, kemudian banyak lagi kayak pohon-pohon, ya, kayak jahe, kayak kencur. Di Indonesia itu kan tumbuh subur, di cengkeh, ya, kopi. Sampai sekarang negara kita masih punya banyak sumber daya itu. Nah, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka itu akan jadi milik kita. Seperti kopi luwak itu. Kopi luwak adalah milik Indonesia. Jangan sampai kemudian ilmu kopi luwak ini dimiliki oleh bangsa lain yang akan menghambat komoditas kita ke luar negeri. Oke, sudah, ya. Selanjutnya kita akan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, selama ini
Kita ini kalau ditanyakan kesadaran berbangsa dan bernegara, saya cinta Indonesia gitu ya, malah ditertawakan kadang-kadang gitu. Kadang kita menyanyikan lagu-lagu nasional justru jadi bahan tertawaan, justru jadi bahan bully teman-teman gitu ya, karena mereka tidak bangga. Nah, sekarang waktunya kita berubah ya, kita bertransformasi. Tahu transformasi kan, kayak transformer itu. Nah, bagaimana truk bisa jadi robot, nah itu namanya transformer ya. Kalau kita bertransformasi dari yang biasanya tidak peduli terhadap bendera gitu ya, sekarang kita tahu, oh kenapa bendera itu kita hormati, karena ada sejarah panjang gitu ya yang mengikuti itu. Jadi inilah butuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa kita ini harus rela, harus ikhlas untuk memperjuangkan negara kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali tentang makna dan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah Indonesia yang tadi Ibu sudah terangkan panjang lebar, bagaimana penjajah datang, bagaimana masa perebut kemerdekaan, bagaimana mengisi kemerdekaan ini, dinamikanya, permasalahannya, dan segala hal yang membuat kita harus waspada, tetap waspada gitu ya. Apapun itu, bahkan terhadap corona itu juga mengancam kita anak-anak. Penyakit corona, penyakit hepatitis ya, itu juga berbahaya karena akan menyerang generasi muda, sehingga generasi muda menjadi lemah gitu. Nah, untuk itu kita harus menjadi bangsa yang sehat juga. Remaja itu harus jadi sehat juga. Jangan terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat ya. Nanti kalau kalian belajar khususnya untuk jurusan boga ini akan membuat menu-menu sehat. Nah, itu juga untuk berbangsa dan bernegara, kalian harus bisa menciptakan menu-menu sehat agar disuka. Nah, jadi menu-menu yang tidak sehat itu bisa tersisihkan oleh hasil karya kalian ya. Sama dengan baju-baju yang akan didesain oleh teman-teman busana tentunya. Jadi bagaimana busana Indonesia menjadi pemimpin di dunia, bagaimana khas Indonesia seperti batik, songket ya, itu tenun, itu bisa menjadi ikon di dunia internasional, bukan hanya untuk Indonesia. Dan untuk perhotelan, bagaimana kalian bisa menciptakan iklim pariwisata di Indonesia itu menjadi iklim pariwisata yang baik, bersih gitu ya, tempat-tempat wisatanya jadi bersih, jadi nyaman, kemudian untuk ditinggali. Jangan sampai warga negara Indonesia lebih cinta berkunjung ke negara asing. Nah, saatnya kita kembali ke rumah. Bagaimana rumah kita dandani cantik sehingga banyak turis asing yang datang ke kita. Nah, boleh kita keluar negeri, boleh, pasti ya, boleh. Tapi jangan sampai kita tergila-gila dengan pariwisata luar negeri. Nah, kalian sebagai agen pariwisata harus bisa menarik orang-orang luar negeri, orang-orang asing untuk datang ke Indonesia dan menikmati wisata di Indonesia. Demikian pula dengan para teman yang belajar di kecantikan ya. Jadi kalian harus punya wawasan luas bagaimana make up kalian bisa mendunia, bisa jadi trend center begitu. Karena make up tradisional Indonesia itu sangat bagus sekali ya anak-anak. Jadi sangat eksotis, sangat cantik ya. Berbagai adat kita itu punya khasanah tata rias yang sangat luar biasa indah, berbeda dengan negara-negara lain kebanyakan ya. Jadi kalau kita selama ini tergila-gila dengan make up Korea gitu ya, sebenarnya di Indonesia
banyak sekali make up tata rias kecantikan yang sangat indah, seperti pengantin dengan paes ageng, dengan basahan, kemudian banyak lagi ya di Bali itu dengan make upnya yang luar biasa, kemudian di Palembang. Nah, kalian harus punya karya yang indah, bisa mengangkat nilai budaya Indonesia. Itu adalah wujud kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini anak-anak, kalian harus memiliki semangat persatuan dan nasionalisme, kemudian rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, kemudian selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, serta bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke anak-anak, sampai di sini kita sudah masuk ke dalam pemahaman dan penerapan wawasan Nusantara. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, wawasan Nusantara adalah landasan kita bersikap. Jadi modal utama dalam menggerakkan partisipasi setiap warga Indonesia untuk menanggapi setiap bentuk ancaman. Nah, mulai tadi kan Ibu menceritakan, kenapa menceritakan ancaman? Agar kalian merasa bahwa kalian adalah pelindung NKRI. Nah, kalian punya kewajiban untuk melindungi NKRI, ya. Oke. Nah, ini anak-anak, siapapun, nah, bisa melakukan apapun. Kalian bisa belajar, kalian bisa berprestasi di bidang akademik, non-akademik, semua ada kompetensinya masing-masing seperti yang Ibu sampaikan. Kalian punya peran masing-masing, ya. Jangan malu berbahasa Madura, jangan malu berbahasa Indonesia meskipun kalian fasih berbahasa Inggris misalkan. Tapi kalian juga harus menguasai dunia, misalkan dengan belajar bahasa Korea. Kenapa? Agar kita tidak terjajah anak-anak. Kita menguasai bahasa asing bukan untuk membanggakan diri karena kita bisa berbahasa asing, tapi kita harus menguasai bahasa asing untuk mempertahankan diri kita. Jadi kita tidak tertipu oleh mereka. Oke? Baik anak-anak, itu tadi pemaparan Ibu. Semoga kalian tetap bersemangat mulai dari sekarang. Jadikan Indonesia tujuan nomor 1 kalian dalam melangkah berbakti kepada negara, ya. 2 hal yang harus kita ingat. 1, kita menjadi makhluk yang religius, ya, berkeimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bertakwa dengan berpedoman kepada kitab suci kita. Yang kedua, kita harus menjadi warga negara yang baik, warga negara yang mampu menjadikan negaranya menjadi negara yang hebat, yang kuat, ya, bersatu. Nah, apa yang harus kita jadikan acuan dalam berbangsa dan bernegara? Tadi sudah Ibu sampaikan, yang pertama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas, silahkan dilihat tugasnya. Kalian diskusikan dengan teman, ya. Semoga hasil yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak, bagaimana setelah kalian melihat PowerPoint tadi, kalian bisa melihat portofolio atau modul yang telah diberikan panitia APS pada kalian. Nah, kalian sekarang harus merefleksi diri apa yang sudah kita berikan kepada negara ini. Jadi jangan pernah menuntut sekalipun kepada negara apa yang sudah diberikan negara pada kita sebelum kita memberikan sesuatu kepada negara. Hal sekecil apapun, misalkan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu adalah wujud pengabdian kita, kesadaran berbangsa kita kepada negara. Anak-anak, itulah refleksi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia, karena SMK 2 bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.